Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormat dan takdimi panjenenganipun Bapak Sunartip selaku dosen pengampu mata kuliah metode dakwah PAIG tahun 2021. Dan yang saya sayangi, yang saya banggakan teman-teman semua kelas PAIG angkatan 2018. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan terkait metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo, terutama 3 wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Anggota kelompok saya sendiri Yusuf Trifai dan teman saya Mas Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ya, dua anggota nih. Ya, saya akan menyampaikan terkait metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel dan metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metode dakwah? Nah, di sini terdapat 2 kata, 2 kalimat. Metode dan dakwah. Metode adalah sesuatu, cara atau bahan yang digunakan untuk mempermudah menjalankan sesuatu yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan dakwah yaitu adalah sifat yang berupa mengajak atau menyeru pada jalan kebaikan. Itu dakwah. Dakwah menurut Islam yaitu ajakan atau perintah atau suatu ajakan tadi ya, mengajak ke jalan kebaikan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, serta menjauhi perintah dari Allah, serta menjauhi larangan dari Allah dan menjalankan perintah dari Allah. Itu dakwah menurut Islam secara garis besar. Nah, jika digabungkan, metode dakwah adalah suatu cara atau bahan yang digunakan untuk berdakwah supaya berjalannya dakwah itu berjalan dengan baik untuk mempermudah suatu tujuan. Pokok dari keberhasilan berdakwah adalah suatu mad'u atau objek yang didakwahi itu paham dengan apa yang disampaikan oleh dai atau pendakwah dan juga mengikuti ajakan-ajakan yang benar apa yang disampaikan oleh dai. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Tuh ya, Sunan Ampel. Beliau lahir di Kampa, ya, dibesarkan di Kampa sekitar tahun 1401 atau 1401 Masehi. Diperkirakan meninggal pada tahun 1467 Masehi. 1467 Masehi. Nah, Sunan Ampel termasuk salah satu yang berpengaruh di penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama di Surabaya titiknya, itu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau masuknya Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, metode dakwah Sunan Ampel ya, yang digunakan ini melalui jalur pernikahan dengan putri-putri penguasa Majapahit pada masa itu. Jadi Sunan Ampel itu menyambung hubungan kekeluargaan dengan putri-putri kerajaan dari Majapahit. Dengan begitu hubungan persaudaraan akan semakin kuat. Dengan kesempatan lain, Sunan Ampel juga menyebarkan agama Islam sesuai dengan posenya dan tanpa mengurangi atau tanpa merubah sesuatu kebudayaan yang ada. Kemudian yang kedua, dakwah melalui di lingkungan keluarga. Sunan Ampel mencontohkan bagaimana sikap berkeluarga sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dengan bertujuan berdakwah untuk mencontohkan kepada orang lain bagaimana menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis seperti itu. Memberikan kebebasan berpikir. Para wali, terutama Sunan Ampel, itu memberikan kebebasan berpikir kepada masyarakat atau penduduk Pulau Jawa pada masa dahulu. Karena sebelum Islam masuk di Pulau Jawa,
Jawa sudah menganut ajaran Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk di Pulau Jawa. Nah, kemudian memberikan hak kepada semua. Artinya ketika beliau Sunan Ampel menjadi pemimpin, beliau selalu menyampaikan hak atas penduduk semua. Jadi tidak membatasi hak-hak dari setiap individu. Nah, kemudian ajaran ilmu tasawuf, metodenya menggunakan ajaran ilmu tasawuf, yaitu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dengan bertujuan Sunan Ampel menggunakan ajaran-ajaran tersebut yaitu untuk memperbaiki akhlak yang ada atau akhlak yang buruk-buruk yang ada di tempat dakwahnya tersebut. Nah, dengan tujuan supaya manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian metode dakwah dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dari istrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri? Ya, yang pertama yaitu melalui seni. Kebetulan pada masa itu penduduk Pulau Jawa sangat menyukai seni-seni atau syair-syair itu. Jadi dengan kesempatan tersebut Sunan Giri tidak merubah kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada dari penduduk tersebut dengan melakukan syair-syair seperti syair lir ilir. Nah, tersebut itu mempunyai filosofis yang sangat dalam, ya, artinya sangat mempunyai arti yang sangat bagus. Jadi melalui syair-syair, melalui tembang-tembang itu Sunan Giri menyempatkan isi dari tembang-tembang tersebut yaitu ajaran-ajaran agama Islam terkait dengan akhlakul karimah dan lain sebagainya pengetahuan. Kemudian mengenal mat'u. Nah, sebelum berterjun dengan berdakwah, Sunan Giri mengenal objek dakwahnya. Jadi mengetahui bagaimana pose-pose, bagaimana porsi dari mat'u orang yang akan didakwahi itu dipahami terlebih dahulu, dikuasai terlebih dahulu oleh Sunan Giri. Yang bertujuan nantinya ketika menyampaikan dakwah itu tidak sia-sia. Artinya dakwah yang disampaikan itu dapat terserap atau dapat dipahami oleh mat'u. Kemudian mendirikan majelis taklim. Nah, seperti Sunan Ampel tadi. Kurang lebih ya. Mendirikan majelis taklim artinya pembelajaran seperti pondok pesantren. Nah, itu metode untuk berdakwah dari Sunan Giri. Kemudian menciptakan hubungan persaudaraan, ya, seperti Sunan Ampel tadi. Jadi dengan silaturahmi atau dengan tali perkawinan atau pernikahan itu di lain kesempatan Sunan Giri juga melakukan berdakwah Islam, agama Islam yang disampaikan. Berikan nasihat dan bertukar pikir. Dari sini bertukar pikir, Sunan Giri dapat memahami sifat-sifat atau kebutuhan-kebutuhan berpikir oleh mat'u. Kemudian Sunan Giri mengembangkan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditambahi sesuai dengan permintaan mat'u. Oke, dari saya pada umumnya Sunan Giri dan Sunan Ampel atau Wali Songo itu pada umumnya metode dakwahnya begitu masuk pada peradaban yang sudah ada, kebudayaannya itu para sunan atau para wali tidak merubah sesuatu kebudayaan yang sudah ada di tersebut, tetapi menambahi atau membenarkan atau meluruskan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau sesuai dengan syariat Islam. Oke, cukup dari saya. Kemudian akan dibahas mengenai metode dakwah dari Sunan Derajat, akan disampaikan oleh Mas Abdurrahman Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid. Di sini nanti saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Yusuf Trifai, yaitu Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Yang pertama yaitu terkait dengan biografi beliau. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi.
Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar yaitu Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Metode dakwah yang beliau gunakan yaitu dalam berdakwah menyiarkan ajaran Islam, yaitu dengan strategi tertentu. Dalam setiap menggunakan dakwahnya bisa memahami dengan benar dan tertarik dengan Islam. Beliau mempunyai cara tersendiri atau dengan metode tersendiri. Yaitu yang pertama yaitu tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwah yang diterapkan oleh beliau yaitu dengan terjun langsung di lingkungan masyarakat. Dengan begitu beliau tahu bagaimana kondisi atau keadaan masyarakat pada saat itu. Jadi beliau masuk untuk berdakwah atau mengajarkan ajaran Islam. Yang kedua dengan menggunakan metode cara kesenian. Karena pada saat itu masyarakat sekitar banyak yang suka dengan kesenian, maka beliau masuk berdakwah dengan cara kesenian tersebut, yaitu dengan karyanya beliau yaitu dengan tembang pangkur yang sampai sekarang ini eksistensinya masih, yaitu di buku Tembang Jawa Langgam bisa. Dan nanti sampai sekarang ini pelajaran pangkur masuk dalam tembang mocopat. Selanjutnya yaitu menggunakan filosofi sendiri. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang yang cerdas. Oleh karena itu dalam berdakwah beliau sering menggunakan filosofi sendiri yang dikenal dengan sebutan ketujuh saptangga. Yaitu gini bunyinya. Yang pertama yaitu membangun resep tiasing sasomo, yaitu selalu membuat hati orang lain menjadi senang dan gembira. Yang kedua yaitu jroning suko kudu eling lan waspada. Meskipun sedang dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus tetap waspada. Yang ketiga yaitu laksmitaning sabroto tan nyipto marang pambianing lampah. Yang artinya gini, dalam perjalanan meraih cita-cita luhur, maka jangan takut dengan segala bentuk rintangan atau halangan yang akan dihadapi. Yang keempat, memperhaning pacar drio, yaitu selalu berusaha menekan hawa nafsu, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima yaitu heneng, hening, henung, yaitu di dalam keadaan diam akan diperoleh keheningan. Jadi kalau kita diam itu akan mendapatkan sebuah keheningan atau ketenangan. Yang keenam yaitu mulya guna panca wektu, yaitu sesuatu kebahagiaan lahir batin akan diperoleh jika kita mengerjakan dan menaikkan sholat lima waktu. Jadi semua urusan akan bisa terhandle atau bisa termanajemen apabila kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu atau kita menunaikan sholat 5 waktu. Yang ketujuh yaitu catur piwulang. Berilah tongkat pada orang yang buta, tidak dapat melihat. Berilah makanan kepada orang yang kelaparan. Berilah payung, peneduh untuk orang yang kehujanan. Dan berilah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Yaitu kita dapat bermanfaat bagi orang lain atau kita dapat membantunya. Selanjutnya yaitu karya-karya beliau. Yang pertama dalam menyiarkan dan menyebarkan ajaran Islam, beliau menggunakan seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok untuk berdakwah. Yang kedua yaitu hingga saat ini seperangkat gamelan peninggalan beliau masih tersimpan rapi lengkap di dalam museum yang berada satu komplek dengan makam beliau. Jadi gamelan alat-alat tersebut masih ada sampai sekarang ini berada di sebelah makam beliau yaitu. Yang ketiga yaitu tidak hanya gamelan saja, beliau juga menciptakan karya berupa nyanyian Jawa yang dikenal dengan sebutan tembang pangkur yang sampai sekarang ini kan masih contohnya tembang mocopat ada 11 ya, salah satunya yaitu tembang pangkur. Yang keempat yaitu sampai saat ini tembang pangkur masih dijajakan di sekolah-sekolah sebagai salah satu bagian dari tembang mocopat pada pelajaran bahasa Jawa. Jadi
sampai sekarang ini Demang Pangkon masih eksistensi, masih booming, masih di kalangan siswa. Selanjutnya yaitu pejuang jasa. Kegigihan Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa ini patut dicontoh dan diteladani baik dalam tingkah laku, ucapan maupun sikap. Beberapa filosofi hidupnya beliau ajarkan juga sebagai pedoman atau pelajaran buat kita dalam berperilaku atau bertindak sesuai dengan ajaran. Sekian dulu penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.